Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Dahrain, mahasiswa Universitas Internasional Batam, Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 2151107. Dibuatnya video ini untuk menyelesaikan proyek UAS mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Tantimin SHMH. Adapun materi yang saya akan bawakan pada proyek video UAS mata kuliah Etika Profesi Hukum ini yaitu etika profesi hakim. Pertama-tama, kode etik, yaitu suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar, serta tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan perbuatan apa yang harus dihindari. Adapun kode etik profesi hukum adalah bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral. Sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi para penegak hukum mematuhi kode etik, yaitu supaya profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakai atau para nasabahnya. Yang kedua, melindungi perbuatan dari yang tidak profesional. Yang ketiga, meningkatkan mutu pengabdian profesi. Yang keempat, memelihara lingkungan profesi yang kondusif, serta berfungsi untuk sarana kontrol sosial, menghubungkan nilai norma dengan pelayanan, pencegahan campur tangan pihak lain yang dapat merugikan, pencegahan kesalahpahaman dan konflik. Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim memiliki pedoman tingkah laku yang harus ditaati, tertera dalam pasal 3, yaitu yang pertama, partika, yang memiliki arti sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua yaitu cakra. Sifat cakra yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kezoliman, dan ketidakadilan. Selanjutnya candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. Yang keempat ada sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela. Yang terakhir ada tirta, yang memiliki arti jujur. Sikap-sikap hakim juga diatur dalam undang-undang. Sikap yang diatur ini yaitu sikap dalam persidangan, terhadap sesama rekan, terhadap bawahan atau pegawai, terhadap masyarakat, serta yang terakhir terhadap keluarga atau dalam berumah tangga. Kode etik hakim disebut kode kehormatan hakim. Berbeda dengan notaris dan advokat, hakim adalah PNS atau ASN yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim memiliki 3 jenis. Yang pertama, ada etika kedinasan pegawai negeri sipil. Lalu yang kedua, etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Yang terakhir, etika hakim sebagai manusia pribadi anggota masyarakat. Selanjutnya, kode etik hakim memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dari profesi lain. Seperti yang pertama sebagai alat. Sebagai alat di sini terbagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama pembinaan dan pembentukan karakter hakim. Yang kedua, pengawasan tingkah laku hakim. Lalu selanjutnya sebagai sarana kontrol sosial, pencegahan campur tangan eksternal judisial, pencegahan timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antar sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim. Selanjutnya, yang keempat, menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Jadi,
Secara garis besar, aturan-aturan pada kode etik hakim ini meliputi: yang pertama, etika kepribadian hakim; yang kedua, etika melakukan tugas jabatan; yang ketiga, etika pelayanan terhadap pencari keadilan; yang keempat, etika hubungan sesama rekan hakim; dan yang terakhir, etika pengawasan hakim. Selain cara bersikap, kode etik hakim juga mengatur pedoman berperilaku dan berprinsip. Ada 10 yang diatur dalam kode etik profesi, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah, serta bersikap profesional. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan satu contoh kasus pada putusan Mahkamah Agung nomor 40 Pidana HUM 2020. Untuk kasus ini, posisi putusan Mahkamah Agung nomor 40 P/HUM 2020 sudah berkekuatan hukum tetap. Dapat diperhatikan bahwa aduan dalam kasus ini ada 3, yaitu yang pertama, dugaan keberpihakan. Adanya pertemuan antara Ketua Hakim Konstitusi dengan lembaga negara terkait dengan permohonan pada tanggal 10 November 2019 setelah sidang Pleno Hakim 2 tanggal 2 November 2019 sebelum dibacakan putusan bukan putusan pokok hakim. Yang kedua, tidak cakap dan seksama dalam menangani perkara. Tidak digunakan kewenangan pasal 52 Undang-Undang MK. Tidak dilaksanakan kewajiban pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung, tugas pokok hakim. Dari lembaga negara terkait. Yang ketiga, dugaan kepantasan dan kesetaraan, yaitu banyaknya MOU di Mahkamah Konstitusi menimbulkan kasta atau tingkatan di dalam cara Mahkamah Konstitusi berhubungan sehingga dikenal istilah sahabat konstitusi, yang tentunya kegiatan hakim Mahkamah Konstitusi di luar sidang atas nama lembaga Mahkamah Konstitusi walaupun bukan tugas pokok hakim Mahkamah Konstitusi terkesan menjadi lebih penting ketimbang pemenuhan hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan informasi. Pasal 28F Undang-Undang 1945 berupa keterangan dari pembuat undang-undang, pasal 52 UU MK, dan keterangan wajib berupa lisan dan atau tertulis dari pelaksanaan undang-undang, pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi hakim dalam kasus ini yaitu yang pertama ada keberpihakan. Karena Ketua Hakim Konstitusi melakukan pertemuan dengan lembaga negara terkait sebelum dibacakan putusan. Lalu yang kedua, tidak cakap dan seksama karena tidak menggunakan kewenangan pasal 52 UU MK, tidak melaksanakan kewajiban pasal 1 ayat 2. Yang ketiga, kepantasan dan kesetaraan karena banyaknya MOU yang dibuat dengan MK menimbulkan kasta atau tingkatan dalam berhubungan dengan pihak luar. Selanjutnya, proses persidangan kode etik hakim. Proses persidangan kode etik hakim ini meliputi yang pertama, menerima hasil rapat koordinasi untuk melakukan sidang kode etik dari Subdit Pelayanan Pengaduan. Lalu melakukan pencatatan ke dalam buku register, membuat surat panggilan untuk pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, membuat surat panggilan untuk saksi, membuat sprint tim majelis kode etik, lalu membuat sprint pelaksanaan sidang kode etik. Selanjutnya menyiapkan berkas sidang, meneruskan ke kasih pengawasan internal dan kasih bantuan hukum. Lalu menerima hasil rapat koordinasi. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melanggar kode etik. Lalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi
membuat BAP terduga, membuat BAP saksi, meneruskan kepada Kasubdit Kode Etik, menerima konsep berkas sidang, mempelajari konsep berkas sidang, melakukan koreksi, dan memberikan paraf persetujuan terhadap berkas sidang, lalu memberikan disposisi untuk diteruskan ke Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban, lalu menerima sprinting Majelis Kode Etik dan sprint pelaksanaan sidang kode etik dari Kasubdit Kode Etik Profesi. Atas nama Dirjen menandatangani sprinting Majelis Kode Etik dan sprint pelaksanaan sidang kode etik atas nama Direktur Jenderal Pemasyarakatan, memberikan disposisi atas laporan pelaksanaan sidang untuk dilakukan pengiriman melalui TU. Lalu sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik. Terdapat 3 sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Sementara sanksi sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, lalu hakim non-palu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, atau pembatalan penangguhan promosi. Sedangkan sanksi berat terdiri dari pembebasan dari jabatan, hakim non-palu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Setelah mengetahui sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik, selanjutnya pelaksanaan sanksi akan dilakukan sesuai dengan pelanggaran yang dibuat oleh si hakim. Apabila pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran ringan, maka akan ditegur, baik itu lisan ataupun tulisan. Bisa juga membuat pernyataan tidak puas secara tertulis. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh sang hakim tergolong pelanggaran sedang, hakim akan melaksanakan sanksi, misalnya ditunda naik gaji, bisa juga gajinya diturunkan. Penundaan kenaikan pangkat juga bisa dilaksanakan oleh hakim yang melakukan pelanggaran kode etik sedang. Untuk pelanggaran yang lebih berat, hakim akan melaksanakan hukuman pembebasan dari jabatan. Hakim non-palu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau pemberhentian dengan tidak terhormat. Dasar hukum dalam kasus ini terletak dalam pasal 27A ayat 2 UU MK, menyatakan untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagaimana dimaksud ayat 1. Dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas 1 orang hakim konstitusi, 1 orang anggota komisi yudisial, 1 orang dari unsur DPR, 1 orang dari unsur pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, serta yang terakhir 1 orang hakim agung. Dasar hukum selanjutnya yaitu pasal 27A ayat 5 UU MK menyatakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian lain. Lalu pada pasal 27A ayat 7 UMK menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata cara beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya penjelasan pasal 27A ayat 7 UMK menyatakan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan ini dibuat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, menurut pendapat saya tentang proses dan penerapan sanksi atas contoh-contoh kasus pelanggaran kode etik profesi yang saya contohkan sebelumnya, dapat disimpulkan berjalannya proses penindakan atas pelanggaran kode etik hakim pada
kasus putusan Mahkamah Agung ini sesuai dengan peraturan alur persidangan yang berlaku. Sanksi yang diterima oleh hakim yang melanggar juga sudah sesuai dengan apa-apa saja persyaratan hakim untuk diberikan sanksi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.